kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya, prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah nih. Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Ayo prajurit Kristus, kita sama-sama ucapkan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang ngamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ya tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mana ya kayak saya? Udah jam segini loh, kita telat ini mau ibadah. Mana ini Kak Elsa? Udah ada prajurit Kristus. Halo, shalom, selamat hari Minggu. Jadi Kak Sasa di sini tuh dari tadi udah nungguin Kak Elsa. Kita mau mulai ibadahnya, tapi Kak Elsa tuh belum nyampe mana ya? Kaget nih. Kaget lah. Iya. Halo. Halo. Matching banget kita. Oh iya, benar. Tuh. Padahal nggak janjian loh kita ya. Ping-ping. Telepati. Oh iya. Keren banget. Sama Kak Sivanya juga. Widih. Ping-ping. Hebat. Kamu nyapa dulu itu prajurit Kristus. Shalom prajurit Kristus. Shalom. Halo. Kita mau ngapain sekarang Kak? Kita mau olahraga dulu dong bentar. Stretching ya? Stretching. Mumpung masih pagi. Mumpung masih pagi. Biar segar. Betul, biar segar. Yes. Ya. Oke, kalau gitu kita stretching dulu. Betul. Pelan-pelan. Rentangkan tangannya. Yuk kita nyanyi satu lagu yuk. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Apalagi Kak Elsa? Kaki Kak, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, aduh, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Lagi Kak, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri dan digoyang-goyang
sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, sekali lagi. Badanku ke depan, Badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Sekali lagi Kak, muter yuk. Bersama-sama. Yeay, udah seger nih kita ya. Udah Kak, udah keringetan Kak. Udah keringetan, kita pakai baju panjang hari ini. Pakai masker juga Kak. Oke, yuk kalau gitu udah ready ya kita untuk mulai ibadah hari ini. Nah sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu Kak. Betul. Prajurit Kristus di rumah, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami mau memulai memulai ibadah kami. ibadah kami. Kiranya Kiranya Tuhan berkati Tuhan berkati ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Biarlah Biarlah ibadah kami ibadah kami dapat dapat menyenangkan menyenangkan hati-Mu. hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang siap sama-sama katakan Amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa namanya Kak Elsa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu hari-hari ini adalah hari-hari Pentakosta ketiga. Tahu nggak Kak Elsa? Apa tuh Kak? Oh, aku tahu Kak. Soalnya Apa? kan aku udah menyaksikan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Oh iya, bagus. Nah, itu tuh ada di akhir ibadah. Kalau Betul. adik-adik ikutin ibadah dari awal sampai akhir pasti pada tahu. Makanya ikutin ibadah dari awal sampai akhir ya adik-adik. Nah, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman ini. Artinya apa Kak Elsa? Berarti hidup kita penuh kuasa. Betul, kita punya kuasa. Siapa di sini mau dipenuhi Roh Kudus? Kita nyanyi ini ya. Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. From the river to the big blue sea. Holy Spirit, lives in me. Sekali lagi, Holy Spirit. Holy Spirit fills me up. Tangannya. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. From the river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love sent from above. He lives in you. He lives in you. Not in your shoe. Jesus is love sent from above. Yuk kita nyanyi satu kali lagi dari awal. Holy Spirit fills me up. Siap ya? Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. Ingat, from the river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love sent from above. He lives in us. He lives in us. Not in a bus. Jesus is love sent from above. Sekali lagi. Jesus is love sent from above. Jesus is love. Jesus is love sent from
Kak, hidup kita sudah punya kuasa. Betul. Oke, Kak Elsa. Sekarang kita mau ngitung, Kak. Hitung apa, Kak? 1, 2, 3. Belajar matematika? Bukan. Terus apa dong? Kita mau ngitung 1, 2, 3 ini buat memuji Tuhan, Kak. Widih. Ayo, prajurit Kristus di rumah ikut ya. Hitung 1, 2, 3. Siap? 1 jumlah hidung dan mulutku. 2 telinga, mata, tangan, dan kakiku. 3 hitamnya rambutku. Ini oh teman, semuanya untuk memuji Tuhan. Sekali lagi dari 1 ya. 1 jumlah hidung dan mulutku. Pintar. 2 telinga, mata, tangan, dan kakiku. 3 hitamnya rambutku. Ini oh teman, semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Sekali lagi ya, dari awal siap-siap. 1, 2, 3. 1 jumlah hidung dan mulutku. 2 telinga, mata, tangan, dan kakiku. 3 pintar. Hitamnya rambutku. Ini oh teman, semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Sekali lagi. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulut. Dengan mulutku memuji Tuhan. Sekali lagi, Kak. Dengan mulutku memuji Tuhan. Haleluya. Kita harus luar biasa memuji Tuhan ya, Kak, dengan mulut kita. Benar. Bukan buat ngomong yang kotor-kotor. Betul. Jangan. Nah, adik-adik yang manis, yuk semuanya boleh duduk, boleh berdiri, bebas. Kita mau masuk ke dalam penyembahan buat Tuhan Yesus. Yuk semuanya tutup matanya. Adik-adik yang cinta Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi yuk adik-adik, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pintar deh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
nyanyi lagi dari awal ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan meskipun badai. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Lebih lagi adik-adik katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik sembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Yo adik-adik jangan diam, jangan ada yang diam aja. Yo semuanya sembah Tuhan. Yo bilang terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini aku anakmu. Oh Tuhan Yesus. Yo adik-adik yang mau lebih sungguh-sungguh lagi, lebih cinta lagi sama Tuhan Yesus. Kakak gak mau maksa adik-adik, kakak mau ngajak yang mau aja. Yuk, yang mau lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, angkat tangannya, taruh tangan kirinya di dada, kita nyanyi ya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Pinter deh lagi ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi yo, sekali lagi ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan Yesus, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kau lihat Tuhan Yesus, adik-adik di rumah yang sungguh-sungguh ingin cinta lebih lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk ditaburi firman-Mu ya Bapa. Beracaralah Tuhan atas kami, beracaralah atas hidup kami, ambil alih hidup kami Tuhan Yesus, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, menjadi berkat-Mu dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan Yesus, urapilah kami supaya kami bisa mengerti
apa yang Kau akan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom prajurit Kristus, ketemu lagi sama Kak Yeni. Siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Wah, semuanya mau. Kalau gitu, yang udah bisa baca, siapin dulu Alkitabnya. Yang belum bisa baca, dengerin kakak baik-baik, oke? Nah, udah ambil Alkitabnya, kita buka di Kisah Para Rasul 4, ayat 1 sampai 22. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Nah, nanti habis ini adik-adik baca kisah lengkapnya, oke? Terus hari ini kita mau hafalin ayat hafalan nih. Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk, kita hafalin sama-sama. Ikutin Kak Yeni ya. Siap ya? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, ikutin kakak ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Semuanya keren, semuanya hebat. Oke. Kalau gitu semuanya udah siap dengerin firman Tuhan. Kita mau belajar fokus dulu ya. Coba nih semuanya sekarang yang mau belajar fokus, taruh dulu mainannya. Handphonenya taruh dulu, gadgetnya taruh dulu, makanannya taruh dulu. Sekarang semuanya duduk manis, terus lihat jari kakak ya. Ini berapa adik-adik? Oke, ini berapa? Ini? 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 Oke, semuanya pinter, udah fokus, berarti udah siap dengerin firman Tuhan. Jadi ceritanya gini adik-adik, Kak Yeni mau nanya dulu nih, adik-adik udah pernah ketemu sama orang lumpuh belum sih? Lumpuh itu apa sih Kak? Lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan. Udah pernah ngelihat atau ketemu sama orang lumpuh? Nah coba yuk adik-adik kita bayangin kalau jadi orang lumpuh. Kasian ya, mereka nggak bisa jalan-jalan pakai kaki, nggak bisa lari-lari, nggak bisa kejar-kejaran sama temen-temennya ya adik-adik. Kayak bapak yang satu ini adik-adik, coba kita lihat gambarnya. Bapak ini adik-adik itu adalah seorang yang lumpuh dari lahir. Dari bayi dia udah lumpuh kakinya adik-adik, tidak bisa berjalan. Nah dia setiap hari ada di depan pintu gerbang bait Allah. Ngapain? Minta sedekah kepada orang-orang yang lewat di situ. Nah, pada suatu hari ada Rasul Petrus dan Yohanes. Mereka berdua mau berdoa di bait Allah. Lalu orang lumpuh itu minta sedekah pada Petrus dan Yohanes. Pak, minta Pak, buat makan Pak, minta sedekah Pak. Dia melihat ke atas ke arah Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus dan Yohanes melihat kepada orang lumpuh itu. Lalu Petrus berkata begini adik-adik. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangunlah, berjalanlah. Lalu Petrus pegang tangan orang buta itu, Petrus bantu dia berdiri. Tahu nggak apa yang terjadi? Saat itu juga kuasa Roh Kudus bekerja sehingga orang lumpuh itu berdiri dan dia bisa berjalan adik-adik. Wow, keren, tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Lagi yang meriah. Luar biasa kan? Gak cuman itu,
Orang yang lumpuh tadi gak cuma berjalan, tapi dia melompat-lompat sambil memuji Allah, sambil memuji Tuhanmu. Dia melompat-lompat karena dia seneng banget. Akhirnya dia bisa jalan adik-adik. Luar biasa banget kan? Sampai-sampai nih orang-orang yang ada di situ, mereka itu udah kenal sama orang lumpuh itu. Karena orang lumpuh itu sudah berpuluh tahun mengemis meminta sedekah di situ. Mereka tahu dia orang lumpuh dari bayi, dari lahir. Tiba-tiba dia bisa lompat-lompat memuji Tuhan. Mereka penasaran. Mereka ikutin orang lumpuh itu, Rasul Petrus dan juga Yohanes. Mereka ikutin Rasul Petrus dan Yohanes sampai ke Serambi Salomo di Bait Allah. Petrus dan Yohanes yang melihat orang banyak itu mengikuti mereka, Petrus bilang begini adik-adik. Hai orang Israel, mengapa kamu heran? Mengapa kamu heran akan orang lumpuh yang bisa berjalan ini? Dia bisa berjalan bukan karena kami hebat, bukan karena kami, tetapi karena nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Maka sekarang kamu bertobatlah. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka dosamu akan diampuni, maka kamu akan selamat. Dan adik-adik tahu, karena Petrus berkata-kata dengan tuntunan Roh Kudus, maka orang-orang yang ada di situ menjadi percaya. Dan pada hari itu, jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi bertambah 5.000 orang laki-laki. Wow, keren banget enggak? Keren enggak? Keren banget. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dong. Lebih lagi yang meriah. Wow, begitu banyak jiwa-jiwa ya adik-adik. 5.000 orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kayak ini mau ajarin lagu baru loh. Adik-adik, lagunya bagus deh. Yuk kita belajar lagu ini sama-sama ya. Musik, yuk Kak Z main musiknya ya. Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. He asked for alms and held up his hands, and this is what Peter did say. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He went walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Wow, good job. Nah, ceritanya belum selesai adik-adik. Tidak semua orang ya seneng loh dengar Petrus dan Yohanes bersaksi. Ada juga yang marah-marah, kesel lihat Petrus dan Yohanes bersaksi. Tahu nggak siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Saduki dan juga imam-imam Bait Allah dan juga kepala pengawal Bait Allah. Mereka nggak suka lihat Petrus bersaksi, apalagi banyak orang yang percaya sama Yesus, sehingga mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam tahanan. Ya ampun, padahal Petrus dan Yohanes kan mengatakan hal yang benar ya, tapi mereka tidak suka karena mereka keras hati. Mereka tidak mau percaya adik-adik. Besokannya Petrus dan Yohanes disidang, keluarin dari tahanan dan mereka disidang oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua Yahudi, imam besar dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka semuanya nggak suka lihat Petrus dan Yohanes bersaksi, lihat orang-orang diselamatkan karena Tuhan Yesus. Mereka tanya sama Petrus dan Yohanes, dengan kuasa siapa kamu membuat orang lumpuh itu berjalan? Kenapa orang itu bisa berjalan? Padahal dia lumpuh dari lahir. Petrus dan Yohanes tidak takut walaupun mereka disidang
Walaupun mereka mungkin dihukum, Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus dan dengan berani mereka menjawab, dengan kuasa Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Tetapi dia telah bangkit dari antara orang mati. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan hanya kepada dia sajalah keselamatan, hanya dari dia sajalah keselamatan itu ada. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Kira-kira dengar itu mereka jadi percaya enggak? Tidak adik-adik, mereka tetap mengeraskan hati. Dan mereka mengancam Petrus dan Yohanes supaya enggak lagi-lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Enggak lagi-lagi bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kira-kira Petrus dan Yohanes berhenti bersaksi enggak ya? Ayo, berhenti enggak? Tidak, mereka tidak berhenti bersaksi. Mereka tidak takut. Mereka tetap bersaksi dan mereka menjawab, menurut kamu mana yang benar? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Kami tetap mau taat pada Allah. Kami tetap mau bersaksi tentang Yesus. Setelah itu, pemimpin-pemimpin Yahudi itu cuma bisa diam adik-adik karena mereka takut. Di situ ada orang banyak yang melihat orang lumpuh itu berjalan, dan juga di sebelah rasul-rasul ada orang lumpuh itu. Mereka nggak berani menangkap lagi Petrus dan Yohanes, tapi mereka mengancam, awas ya, kamu boleh keluar dari sini, tapi kamu tidak boleh lagi bercerita tentang Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dengan percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan dengan urapan daripada Roh Kudus, mereka terus bersaksi sampai akhir hidup mereka. Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus sehingga banyak sekali jiwa-jiwa yang percaya sama Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, mereka tidak berhenti loh adik-adik. Banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan nih, mereka membuat banyak mukjizat. Mukjizatnya nih ya, mereka mengusir roh jahat. Terus mereka menyembuhkan orang sakit. Orang yang lumpuh bisa apa? Bisa berjalan, betul. Kalau orang yang buta, dengan mukjizat Yesus bisa apa? Bisa melihat. Kalau orang tuli bisa apa adik-adik? Bisa mendengar. Orang bisu bisa apa? Bisa bicara. Hebat enggak? Luar biasa enggak? Itulah kuasa dari Tuhan, nama Tuhan Yesus dengan urapan dari Roh Kudus. Sehingga mereka terus membawa jiwa-jiwa. Nah, adik-adik juga bisa loh bersaksi seperti Petrus dan Yohanes. Kak, aku kan masih kecil, gimana aku bersaksi? Aku belum bisa. Bisa adik-adik. Adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada mama papa, kepada oma opa, kepada saudara-saudara. Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan setiap hari, untuk berdoa buat jiwa-jiwa, untuk menceritakan hal-hal yang baik tentang Tuhan Yesus, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan mulut kita malah pakai buat bohong, buat bicara kata-kata kotor, nggak boleh. Atau mulutnya buat marah-marah, nggak boleh. Buat melawan mama papa, nggak boleh juga. Ya, mulut kita harus kita gunakan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Gitu adik-adik ya. Adik-adik pasti bisa membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau, adik-adik minta kepada Roh Kudus. Supaya adik-adik tahu apa yang harus aku katakan tentang Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus menuntun adik-adik. Oke adik-adik? Oke. Minta saat ini adik-adik yang mau, yang rindu, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik, kita orang yang beruntung. Kita percaya Tuhan Yesus, kita orang-orang yang selamat. Tapi bagaimana orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus? Adik-adik rindu jiwa-jiwa juga percaya Yesus? Adik-adik rindu jiwa-jiwa datang kepada Yesus? Adik-adik mau Tuhan pakai? Oke, kalau gitu adik-adik ikutin kayak ini ya. Minta Roh Kudus menuntun langkah kita. Minta Roh Kudus mengubah hati kita.
sehingga kita menjadi anak yang manis, sehingga setiap orang yang bertemu kita, yang kenal kita, melihat Tuhan Yesus di dalam kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku, anak Tuhan yang manis. Kita ulang dari awal. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik ikuti Kak Yeni berdoa. Ya Bapa Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Saat ini kami mau Tuhan, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu. Pakai mulut kami untuk bersaksi tentang nama-Mu. Kami rindu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Kami rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Roh Kudus, urapi kami ya. Pakai kami selalu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih prajurit Kristus sudah dengerin ceritanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga, yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk menyelesaikan amanat agung. Hai guys, hari ini aku mau kasih pengumuman nih buat prajurit Kristus yang di rumah. Prajurit Kristus, kalau mau memberi persembahan, nomornya ada di layar ya. Oh iya prajurit Kristus, jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke teman-teman kalian semua ya, biar kita bisa sama-sama ibadah walau cuma di rumah aja. Kalau prajurit Kristus punya pertanyaan seputar ibadah raya anak, prajurit Kristus bisa langsung kontak kita di Instagram Ibadah Anak GBI Host. Oh iya prajurit Kristus, hari ini kita bisa ketemuan loh di Zoom dan Google Meet. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, sharing-sharing bareng, doa, dan ada gamesnya juga loh. Jam 11 siang untuk Zoom dan jam 3 sore untuk Google Meet. Ditunggu ya. Oh ya prajurit Kristus, ini dia prajurit Kristus kita yang ulang tahun di bulan ini. Happy birthday!
iya, aku ada info penting nih buat prajurit Kristus. Kalau prajurit Kristus ada yang mau pelayanan seperti aku, bisa langsung kontak ke nomor yang ada di layar ya. Nah, aku juga ada punya foto dan video nih tentang prajurit Kristus kita. Gini boleh? Ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya, jangan gerak dulu ya. Oh, jangan gerak dulu. Bentar, aku geser ke layar dulu. 1, 2, 3. Oke. Udah, Kak. Masih lagi? Udah semua? Udah dua-duanya. Di layar 2 udah ya? Udah, Kak. Tristan baru datang nih. Oke, Nas. Demikian pengumuman kita hari ini. Ditunggu minggu depan ya. God bless you. Dah. Ayo prajurit-prajurit Kristus, sama-sama kita doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kau sudah menyertai ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa Indonesia. Kau pulihkan perekonomiannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden, Wakil, dan Menteri-Menteri Tuhan. Kau berikan kesehatan dan hikmat untuk memimpin bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk COVID-19 Tuhan, Kau hapuskan dari Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk medis Tuhan, berkatilah Tuhan medis Tuhan untuk supaya diberikan kekuatan dan kesehatan untuk merawat pasien-pasien. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia agar boleh memenangkan banyak jiwa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gembala-gembala kami, Pak Niko, Pak Beni, dan wakil-wakilnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman dan keluarganya. Tuhan Yesus, beri kami semua kesehatan agar kami bisa beribadah di gereja bersama-sama. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah, adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kita udah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau terima berkat. Kakak undang semuanya bangkit berdiri, angkat kedua tangannya dan terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. God bless you.